Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden RI Joko Widodo, tetap pada pendirian untuk terus melanjutkan proyek hilirisasi pertambangan. Hal itu meskipun mendapat serangan dari mana-mana, termasuk diantaranya Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi tersebut. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, sepakat untuk terus menguatkan kerjasama kedua negara. Selain mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan perdagangan, Indonesia dan Australia memprioritaskan kerjasama di sektor energi besi. Kunjungan Presiden Jokowi ke Australia pada Selasa 4 Juli 2023 ini menjadi kunjungan balasan setelah PM Albanese melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 6 Juni 2022 lalu. Presiden Jokowi disambut Gubernur Jenderal Australia David Harley dengan upacara kenegaraan di Admiralty House, Sydney, Selasa pagi. Setelah itu, PM Albanese mengajak Presiden Jokowi berkeliling di Admiralty House serta menyeberang ke dermaga Tarongajo menggunakan kapal dari dermaga Admiralty House. Di Taronga Center yang berlokasi di dalam Tarongajo, pertemuan tahunan pemimpin Indonesia-Australia atau Annual Leaders Meeting digelar. Jokowi menuturkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. Jokowi meyakinkan Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Presiden menekankan sejumlah sektor prioritas yang memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Kunjungan saya ke Australia kali ini adalah fokus pada penguatan kerjasama ekonomi, di mana Anda semua akan jadi bagian penting di dalamnya, ucap Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Australia, Ed Husic, menyampaikan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia masih dapat ditingkatkan. Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, ujar Jokowi saat melakukan pertemuan dengan para CEO perusahaan-perusahaan Australia di ruang pertemuan Cambridge Hotel Shangri-La, Sydney pada Selasa 4 Juli. Sektor prioritas pertama yaitu bidang hilirisasi industri. Presiden menuturkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. Indonesia sudah targetkan untuk mulai produksi baterai EV pada tahun depan, serta produksi 1 juta mobil listrik dan 3,2 juta motor listrik di tahun 2035. Selain itu, Jokowi menyebut Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau. Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt dalam bidang energi baru terbarukan dan angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. Saat ini tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Menurut Presiden, peluang investasi pada beberapa sektor di IKN terbuka lebar bagi para investor. Nilai investasinya mencapai 25 miliar US dollar yang sangat terbuka baik di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan lainnya. Terakhir, pada sektor pendidikan dan kesehatan, Presiden meyakini potensi investasi bagi para investor juga sangat tinggi. Jumlah penerimaan mahasiswa meningkat sekitar 20% setiap tahunnya. Hampir 2 juta orang Indonesia masih pergi berobat di luar negeri. Sebuah peluang besar bagi investasi di bidang ini, kata Presiden. Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadia, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Dan dari pihak Australia turut hadir pula Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic dan Premier Australia Barat Roger Cook.